Jersey timnas Indonesia lagi rame banget diomongin. Dari awalnya dihujat bahkan diboikot, sampai akhirnya mereka berbalik dipuji. Tapi lo tau nggak brand ini apa? Yap, Erspo. Dari brand fashion Erigo, akhirnya mereka merambah ke dunia aparel buat olahraga. Dan bahkan mereka dipercaya buat jadi aparel resmi timnas Indonesia. Gimana sih perjalanannya? Dari awal dihujat, diboikot, sampai akhirnya dipuji. Guys, welcome to the brand journey. Jadi sebenarnya segmen brand journey ini segmen yang ngebahas brand-brand fashion yang lokal ataupun internasional. Jadi bakal banyak cerita-cerita brand sih yang bakal gue bahas ke depannya. Tungguin aja ya. Nah, sebelum kita bahas Erspo sebagai aparelnya timnas, kita harus tahu dulu nih akar dari brand Erspo ini. Kita pasti udah familiar ya sama brand namanya Erigo. Nah, brand fashion lokal ini yang udah mendunia, yang udah tampil di Fashion Week, mereka akhirnya punya anak usaha atau mungkin brother brand atau apa sebutannya, yang namanya tuh Erspo. Nah, bedanya sama Erigo, Erspo ini fokusnya sama baju olahraga. Ya sama kayak Erigo, Erspo ini juga punyanya Muhammad Sadat. Dan hebatnya, berkat kerja keras Bang Sadat dan timnya, di tahun 2024, Erspo diresmikan jadi aparel resminya timnas sepak bola Indonesia. Ini era baru. Tidak hanya kita mendorong bagaimana brand lokal bisa mendunia. Dan yang menarik juga prosesnya ini sangat transparan. Ini tender hampir diikuti 20 brand. Ini pertama kali. Nah, karena itu saya apresiasi dengan tadi para founder yang ada di Indonesia yang percaya sama transformasi sepak bola, dan kami juga pasti percaya brand lokal bisa mendunia. Sekali lagi, timnas akhirnya milih brand lokal buat jadi aparel resminya. Dan Erspo tuh nggak tanggung-tanggung loh. Mereka tuh effort banget buat jadi aparel timnas Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya kontrak sama PSSI. Itu nilainya sampai 16,5 miliar. Ya pantas dari sekian banyak brand yang masuk, PSSI pilih Erspo. Gede main kontraknya. Pas diumumin sebagai aparel resmi timnas, pasti mereka udah ngebayangin dong euforianya seperti apa, kebahagiaan tim Erspo ini seperti apa. Tapi ternyata jauh dari ekspektasi, men. Erspo bukannya langsung dipuji, tapi mereka dapat banyak banget kritikan. Lingkarannya sebenarnya nggak perlunya offside lingkarannya, lihat. Jadi udah cembung aja gitu. Shieldnya nggak langsung. Dan kalau lihat dari jersinya, bahannya dan ini kesan cuma ditempel doang. Bukan, ya nggak ada eksklusifnya sama sekali. Untuk gue kalau ini dijual 600 ya ini untuk gue value kayak gue doang. Alasannya tuh karena pecinta timnas atau supporter ngerasa desainnya Erspo sama kualitas jersinya Erspo nih agak kurang ya. Jadi mereka kecewa lah ya sama desain dan kualitasnya Erspo. Jersey timnas yang mereka rilis pertama kali itu tuh desainnya terbilang cukup simple lah bagi sebagian orang. Dan nggak terlalu nunjukin identitinya Indonesia gitu lah. Ya, apalagi mereka dibandingin sama aparel sebelumnya ya, yaitu Mills. Banyak yang nganggap Mills itu punya desain yang jauh lebih bagus daripada desainnya Erspo. Ya, bahkan nggak sampai di situ aja. Ada beberapa anggapan kalau jersinya Erspo ini mirip kayak jersey timnas lain. Ya, coba lu lihat sendiri lah ya, pendapat tuh kayak gimana. Apakah memang mirip apa enggak? Kualitas jersey dipertanyakan juga sama netizen. Sampai ada yang beli jersinya itu tuh ngerasa, nih kok banyak banget defect gitu loh. Salah satunya kayak badge-nya itu tuh kayak offside gitu lah. Ibarat api disiram sama bensin, statement desainer Erspo itu juga ngebuat suasana atau ngebuat atmosfer di timeline sosial media itu tuh jadi panas banget. Beberapa netizen atau supporter tuh nggak terima sama pendapatnya desainernya itu. Jadi banyaknya masalah tadi akhirnya berakumulasi sehingga sampai pada kesimpulan banyak orang yang ngeboikot produknya Erspo. Itu bisa lihat di medsos ya, banyak banget seruan buat boikot Erspo. Sedih sih dengernya.
Gue yakin saat itu tim internal Erspo tuh pusing banget man. Pasti bingung, mereka nggak tahu mesti ngapain karena ya gimana baru launch langsung dapat kritik sama hujatan. Jadi sehari atau 2 hari sebelumnya udah ramai kan, wah ini belum selesai masalah jersey, tiba-tiba ramai lagi gitu. Dan saya juga bilang sama tim ke timnas untuk oke, kita bertanggung jawab dan kita upgrade gitu. Dan saya sampaikan ke Pak Marji kalau kita sudah mengupgrade dengan jersey terbaru. Cuman ya salahnya pada saat itu ya dengan tidak dibungkus dengan PR yang baik gitu. Tapi ya saya dari dulu emang kayak gitu Prof, yang ngepost apa adanya gitu kan, nggak pernah ada tim. Ya kesini juga saya datang sendiri gitu kan. Jadi ya udah gitu. Berat sih guys ujiannya, gila. Huru-hara yang udah makin gede ini akhirnya terpaksa ngebuat Bang Sadat tuh buka suara. Dia minta maaf dan dia terima lapang dada kritikan yang disampaikan kepada timnya dia. Dan hebatnya dia nggak membela diri. It's nice. It's a gentleman move. Selain itu ya pihak Erspo tuh juga janji bakal bikin desain jersey timnas yang baru. Lu bayangin deh, lu baru launch beberapa waktu, tapi nggak lama dari itu lu ngeluarin statement lu bakal bikin jersey yang baru dengan desain yang baru. Itu tuh salut gue sih. Dan mereka juga nggak lupa sih buat naikin kualitas jersinya lagi. Apalagi kan ada beberapa kritikan ya soal kualitas jersinya. Untuk kayak sini gue anggap ini bukan hal yang mudah. Serius. Gimana nggak pusing timnya Erspo? Mereka udah bikin planning yang udah cukup matang. Mungkin mereka udah bikin planning bulanan. Atau mungkin per 3 bulan. Tapi mereka harus muter balik dan itu waduh pasti pusing banget. Hektik banget gue yakin. Dan sebagai orang yang ada di industri garment kayak gini ya, gue tuh udah kebayang pusingnya gimana. Mereka tuh harus komunikasi sama vendor kain, sama vendor aksesoris, belum lagi sama tim produksinya. Mereka, wah, kacau sih. Ya tapi itu emang mau nggak mau ya, soalnya responnya publik negatif banget. Saya sangka setelah dapat kritikan tajam dari beberapa pihak, Erspo bangkit lagi. Mereka ngerilis desain jersey yang baru dan seperti yang kita tahu, responnya luar biasa bagus. Bedanya kali ini Erspo itu dengerin supporter lah atau dengerin beberapa pihak. Sampai-sampai mereka bikin sayembara desain buat nentuin jersey timnasnya. Sekarang lagi buka sayembara desain jersey Erspo dan timnas yang baru 2025. Menuju 1 tahun ini kan kita pasti melihatlah keadaan apa yang berusaha market mau atau Garuda fans mau, supporter mau, masyarakat Indonesia mau seperti apa. Nah tugas brand kan kita, ya seperti kata Pak Sadat, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena yang namanya desain itu kan selera ya, mata ya. Cuman kita berusaha mengakomodir supaya bisa memitigasi jangan sampai terulang lagi, dan kita berusaha untuk melibatkan semua lapisan masyarakat yang ingin terlibat gitu. Jadi yang merasa bisa mendesain atau ingin mendesain atau punya desain dan ingin berkontribusi untuk timnas, ya monggo melalui sayembara itu. Nah dari sayembara itu tuh akhirnya pihak Erspo dapat bayangan lah kira-kira, oh ternyata taste atau seleranya supporter tuh kayak gini. Dan akhirnya mereka buat desain sesuai dengan hasil sayembara itu. Lu mungkin juga udah ngeliat kali di medsos ya, foto-foto jersey yang dipakai sama pemain-pemain diaspora kita kayak Tom Haye, kayak Shane Patinama, Sandy Walsh. Itu tuh bikin media sosial tuh, wah gempar banget men. Viral saat itu. Sambutan bahagia yang ada itu reaksi alami dari para supporter. Karena ya sesimpel mereka happy. Karena desainnya itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Erspo juga menuai banyak banget pujian karena keterbukaan mereka buat terima yang namanya masukan atau saran. Itu bisa dilihat dari statementnya Bang Sadat yang bilang kalau Patrick Kluivert, yaitu coach baru kita nih, minta kain di bagian belakang itu, di badan belakang jersey, itu tuh minta diubah. Diubahnya menjadi kain yang lebih ringan, yaitu mesh kalau nggak salah deh. Itu pertimbangannya karena kalau dengan pakai kain mesh atau yang lebih ringan, itu tuh ngebuat movement dari si pemain lebih gampang lah, lebih enak daripada kain yang sebelumnya. Gak cuma pelatih, Erspo juga dengerin beberapa masukan dari pemain loh. Pemain ngerasa namesetnya Erspo itu tuh agak sedikit tebel atau agak sedikit berat, sehingga kalau dipakai agak kurang nyaman. Akhirnya Erspo ngedevelop nameset lagi yang lebih ringan. Netizen sama supporter bola yang awal yang ngecam Erspo,
sekarang berbalik memuji Erspo. Kalau POV gue pribadi sebagai orang yang ada di industri produksi pakaian jadi ini ya, gue sih ada perbedaan dari desain awal sama desain yang baru ini. Lebih ke fitting sih, lebih ke cuttingan. Kalau gue lihat desain pertama itu, fittingnya atau cuttingannya dia agak sedikit kayak oversize t-shirt gitu loh ya. Dan kalau yang sekarang nih desain yang terbaru, dia ini agak lebih slim fit lah, agak fitted ke badan. Mana yang lebih bagus sebenarnya referensi masing-masing sih ya. Masing-masing punya ciri khas sendiri. Cuman sih kalau kebutuhan olahraga mostly emang mereka pakainya yang agak fitted gitu ya, agak slim fit kayak gitu. Tapi nggak yang ketat-ketat banget gitu loh. Nggak, ini cukup pas lah, nggak terlalu ketat dan nggak terlalu oversize. Atas respon positif dari netizen dan supporter, nggak lupa nih Bang Sadat berterima kasih kepada kita semua. Karena bagi dia, walaupun sempat dihujat, sempat dikritik, supporter tetap realistis ketika mereka dapat hasil yang bagus dari jersinya. Mereka tetap dukung dan bahkan mereka sangat-sangat suka dengan jersinya. Dan sampai video ini dibuat, penjualan jersinya Erspo tuh bisa dibilang agak fantastis ya. Bahkan kalau nggak salah, rilisan pertamanya yang di e-commerce, itu tuh udah sold out, man. Udah sold out, padahal tuh kalau nggak salah baru player issue deh. Player issue tuh kan yang paling mahal, yang 1.300.000 something lah kurang lebih. Ini luar biasa banget. Cepat-cepat restock ya, Erspo. Dari awal yang penuh kontroversi, hingga akhirnya diapresiasi. Erspo udah nunjukin gimana brand lokal bisa bangkit dari keterpurukan. Dan mereka comeback dengan cara yang elegan. Ini bisa jadi pelajaran ya buat kita semua, buat lu yang lagi perintis brand fashion. Belajar gimana buat handle manajemen crisis. Dan buat overcome situasi. Gimana menurut lo? Kira-kira Erspo ini bisa nggak ya bakal jadi aparel timnas terus ke depannya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Gue Rizky, gue bantu brand fashion lokal bertumbuh. See you in the next video.